Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji, ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Perkenalkan, nama saya Rina Nurputanah Eskom. Saya mengajar mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan di SMK Negeri Situraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2, program studi Teknologi Komputer dan Informatika di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Bali dengan nomor peserta 20169940484. Hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMK Negeri Situraja pada kelas 11 TKJ 2 dengan kompetensi dasar pengetahuan memahami proses routing dan keterampilan mengkaji jenis-jenis routing. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran apa? Administrasi Infrastruktur Jaringan. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk KM memimpin doanya. Mari kawan-kawan, sebelum belajar, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu mengenal kepercayaan masing-masing. Baca doa dimulai. Doa. Terima kasih untuk KM yang telah memimpin doanya. Semoga pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran dan kemudahan. Sebelum kita memulai, rapihkan dulu pakaian kalian dan tempat duduk kalian supaya kita belajarnya lebih nyaman lagi. Ya, sudah selesai? Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita absen terlebih dahulu. Silahkan scan barcode yang ada di depan. Ya. Tapi sepertinya ada yang tidak masuk sekolah ya? Siapa? Rapli sama siapa? Ripal. Rapli kenapa Rapli? Rapli sakit. Ripal izin. Ya. Sudah selesai? Sudah. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu ada sebuah motivasi. Silahkan. Amati sama kalian, simpulkan apa isi dari video tersebut.
Masih ada satu lagi. Silahkan simak. Dari tayangan video yang kalian simak tadi, apa yang kalian bisa dapatkan atau petik dari tayangan video tadi? Di dalam tim harus ada kerjasama yang solid. Di dalam suatu tim harus saling kerjasama atau solid ya. Jadi jika salah satu teman kalian mengalami masalah atau kesulitan, kalian wajib apa? Membantunya. Semua anggota tim yang lain wajib membantunya. Sehingga tujuan dari suatu tim itu dapat terwujud. Ya, itu. Silakan kalian berdiri. Kita is breaking dulu sebelum pembelajaran kita mulai. Biar kalian agak semangat, biar kalian tidak jenuh, kita is breaking dulu. Ikuti ibu ya. Dan tunjuk apa kata ibu. Awas, tunjuk kata ibu. Kalian angkat tangannya. Angkat tangannya semuanya. Angkat tangannya yang atas. Telunjuk kalian acungkan. Diputer. Puter. Jangan sambil goyang pantatnya. Diputer. Putar yang agak kencang. Putar. Adek ayo putar. Putar. Putar lagi yang agak kencang. Kencang. Lebih kencang lagi. Silahkan kalian tunjuk mana dagu kalian. Dagu kalian. Ayo, Reni bingung. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Oke, sekarang kita refleksi terlebih dahulu ya. Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan. Kemarin kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat nggak? Tentang apa, Ren? Tentang pemeriksaan dan pemeliharaan pilar. Tentang pemeriksaan dan perbaikan konfigurasi VLAN ya. Silakan lihat, ada yang tahu nggak gambar satu itu yang paling atas gambar apa dan gambar yang bawah itu gambar apa? Cung. Izin menjawab, Bu. Ya, ada apa? Router yang A dan B switch. Yang A itu router dan yang B itu switch. Ya, itu ya. Kita lanjutkan lagi. Ini ada sebuah gambar. Ada gambar A dan gambar B. Silahkan amati oleh kalian. Di dua gambar itu, yang A menunjukkan apa, yang B menunjukkan apa. Silahkan amati. Terus, ada yang mau mencoba menjawab nggak? Cung? Silahkan Zahra. Izin menjawab, Bu. Jadi itu pada gambar yang A itu sebuah rute pengiriman paket Bu, dan yang B router yang saling berhubungan dan menunjukkan route yang saling berhubungan. Nah, ya benar Zahra. A itu menunjukkan sebuah proses pengiriman paket barang ya yang dipesan dari penjual terus diantar sampai ke tujuan atau pembeli. Gambar B itu menunjukkan sebuah router untuk dari pengirim, bagaimana router itu saling berhubungan sampai akhirnya sampai ke tujuan untuk mengirimkan sebuah paket data. Nah, inilah kompetensi dasar dan indikator kita bahas pada pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah kompetensi dasar dari 3.3, yaitu memahami proses routing. Untuk pengetahuannya dan untuk keterampilannya kita mengkaji jenis-jenis routing. Ya. Untuk selanjutnya adalah indikator pencapaiannya. Yang pertama menjelaskan konsep routing. Keduanya adalah mengklasifikasi jenis protokol pada
routing, dan yang ketiganya adalah untuk keterampilannya mempresentasikan konsep routing, ya. Untuk selanjutnya, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis tentang konsep routing dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis routing dengan tepat dan benar. Untuk yang ketiga adalah melalui kegiatan diskusi, peserta didik mempresentasikan konsep routing dengan tepat dan benar. Oke, yang keempatnya, melalui kegiatan problem based learning tentang routing, peserta didik diharapkan mampu berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kreatif, dan berkreasi sekaligus memiliki sikap religius. Selanjutnya, ini strategi pembelajaran kita seperti yang sudah kalian terima materi di classroom, ya. Kita menggunakan pendekatan scientific dan flip classroom. Yang kedua, model pembelajarannya kita menerapkan pembelajaran problem based learning. Yang ketiga adalah metodenya menyimak video seperti yang sudah Ibu kirimkan videonya lewat Google Classroom yang telah kalian pelajari tadi malam, ya. Yang selanjutnya adalah tanya jawab, diskusi, dan evaluasi. Ya, nanti kita ada evaluasinya. Yang untuk penilaian itu ada penilaian sikap, pretest, dan post-test. Dan selanjutnya adalah diskusi kelompok dan presentasi untuk nilai psikomotornya. Oke, selanjutnya materi pokok yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenal routing. Yang kedua adalah pengelompokan routing, yang ketiga adalah protokol routing, dan yang keempat adalah subnetting. Ini referensi belajar kita, referensinya kita menggunakan buku paket dari perpustakaan dan juga modul dari internet dan juga video dari YouTube. Sebelum kita memulai mengadakan pretest terlebih dahulu, sejauh mana kalian memahami tentang materi yang akan kita bahas, karena sebelumnya saya sudah share materi di classroom, ya, modul video tentang routing juga sudah saya share di Google Classroom. Silahkan kalian scan barcode-nya dan jawab pertanyaannya. Sudah dikerjakan? Sudah dikerjakan? Sudah. Nih, ada apa lagi nih? Ini gambar apa? Sebuah rangkaian apa? Router. Ya, routing ya. Routing. Nah, nanti di sini kita akan membahas tentang routing. Jadi, di sini kita akan membahas pengertian routing, subnetting, protokol, routing. Ibu akan membuat kelompok secara heterogen. Setiap kelompok 4 orang, silakan kalian gabung dengan kelompoknya sesuai telah Ibu tentukan. Silakan gabung. Sudah bergabung dengan kelompoknya? Silahkan kalian diskusikan sama kelompoknya. Untuk LKPD-nya, silahkan kalian scan barcode yang ada di depan. Sesuai kelompoknya. Ibu tunjuk ini untuk kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, silahkan scan barcode-nya. Sudah ada LKPD-nya? Sudah? Kalau sudah, silahkan diskusikan bersama kelompoknya. Kelompok ini kebagian tema tentang apa? Perhitungan subnetting. Perhitungan subnetting. Dalam subnetting
Ada apa aja? Menghitung apa aja? Jumlah subnet, jumlah host, blok subnet, iya, blok subnet sama network address dan host. Ya, sok silakan diskusikan, hitung, coba hitung. Di situ ada soal ya? Ya, sok diskusikan silakan. Ini kelompok berapa ini? kelompok 3, Kelompok 3 membahas tentang apa? Temanya? klasifikasi protokol routing. Iya, klasifikasi protokol routing ya. Ada berapa? Ada 2. Ada 2. Ya, silakan secara detail dijelaskan ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 2 Ini kelompok 2. Membahas temanya membahas tentang apa? tentang subnetting. Tentang subnetting ya. Masih tentang subnetting ya. Ini kelompok berapa? 1. Kelompok 1. Membahasnya tentang apa? Jenis routing. Oh, jenis routing. Fungsi routing juga harus dibahas ya. Proses perhitungan subnetting ya. Untuk kelasnya kelas apa? Ya, kelas? Ya. Terus untuk kelompok 3. Dibuat ya laporannya. Ini untuk kelompok. Dibuat ya Sin ya. Untuk laporannya silahkan dibuat ya. Oke, sudah selesai? Sudah? Kalau sudah selesai, silakan di-scan barcode yang ada di depan kalian untuk pengumpulan LKPD-nya. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita presentasikan hasil diskusi kalian. Silakan dari kelompok 1 dulu untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Routing atau peruteran secara umum adalah proses di mana paket akan melintasi suatu jaringan dari suatu jaringan ke jaringan lainnya melalui internet. Jadi routing ada 2, yaitu 1, routing statis adalah peruteran yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan menggunakan peruteran statis, berarti akan mengisi setiap entry yang ada dalam tabel penerusan pada setiap router di jaringan. Routing dinamis adalah routing yang dilakukan secara otomatis oleh router. Router ini bisa dibuat pada tabel routing dengan cara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas pada suatu jaringan serta berkomunikasi dengan routing lain. Cara kerja routing dari gambar di atas adalah cara kerja pada routing adalah seperti TCP IP pada jaringan komputer. IP kemudian memeriksa alamat pada paket data yang kemudian dikirimkan ke perangkat tujuan. Namun jika alamat data tujuan tidak berada di jaringan yang sama, maka akan dialihkan ke router lain yang lebih cocok. Ada yang ditanyakan? Silahkan kelompok 2. Apa fungsi dari tabel routing? Apa fungsi dari tabel routing katanya? Pertanyaan dari kelompok 2. Jawab pertanyaan dari kelompok 2. Sebagai informasi bagaimana cara router tersebut mencapai suatu network, tabel routing sangat penting karena digunakan router sebagai pedoman untuk mengirimkan setiap paket data yang diterima. Tuh katanya jawabannya gimana kelompok 2 bisa dipahami? Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya, sangat bagus sekali, sangat menarik sekali. Untuk selanjutnya silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, nama saya Chandra. Nama saya Cindy. Nah, saya Fahri. Saya Reni. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, subnetting. Subnetting adalah teknik yang digunakan untuk memecahkan jaringan menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil. Teknik subnetting biasanya digunakan untuk memudahkan pengelola jaringan seperti sistem dan network administrator dalam bekerja. Bagaimana proses subnetting? Proses metode subnetting ini dapat dilakukan pada IP address kelas A, B, dan C saja. IP adalah singkatan dari Internet Protocol atau dalam bahasa Indonesia berarti protokol internet. Jenis IP address yaitu versi IP address dibagi menjadi dua, yaitu IPv4 dan IPv6. Sifat IP address, jenis IP address ini digunakan pada perangkat untuk jaringan berskala lokal yaitu LAN. Maka dari itu, jenis IP address ini tidak dikenal pada jaringan internet global. Public IP address. Sementara itu, public IP address bisa diakses dengan jaringan internet dan bisa dimiliki oleh semua perangkat. Dan rank IP privat diantaranya. Fungsi IP address ini utamanya untuk menangani koneksi antar perangkat pengirim dan penerima melalui sebuah jaringan. Dengan adanya IP address, perangkat-perangkat tersebut dapat menghubungkan situs web dan layanan lainnya di internet. Tujuan subnetting: 1. Untuk mengefisienkan penyelamatan. 2. Membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. 3. Menempatkan suatu host, apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. 4. Untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Ada yang ditanyakan nggak? Saya izin bertanya. Silakan untuk kelompok 4 untuk bertanya. Ada berapa pengkelasan dalam alamat IP address? Ya, silakan jawab. Ada berapa katanya penjelasan dalam IP address? Izin menjawab untuk kelompok 4. IP address ada 5 kelas. Ada kelas A, B, C, D, dan E. Untuk kelas A, oktet pertama dalam desimal 1 sampai 126. Penggunaan kelas A jaringan komputer berskala besar. Untuk kelas B, oktet pertama dalam desimal 128 sampai 191. Penggunaannya jaringan komputer berskala menengah sampai besar. Untuk kelas C, oktet pertama dalam desimal 192 sampai 223. Penggunaannya hanya untuk komputer berskala kecil. Untuk kelas D dan E, penggunaannya itu multicast ya, untuk alamat percobaan atau eksperimen. Ya. Sekian dari saya. Ya, itu jawabannya gimana untuk Surya? Cukup puas dengan jawabannya? Silahkan. Nah, demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan tepuk tangannya. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, untuk selanjutnya silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang protokol routing. Jadi, perkenalkan nama saya Kama, nama saya Ade. Nama saya Jaka. Dan pertama akan dibacakan oleh Dina. Routing protokol adalah komunikasi antar rute untuk menemukan jalur terkait dalam mencari sebuah alamat tertentu dengan cara pertukaran informasi antara rute satu dengan yang lainnya.
Interior Gateway Protocol adalah merupakan jenis protokol routing yang digunakan untuk mendistribusikan informasi routing dalam AS pada link interwalk besar berdasarkan protokol TCP/IP. RIP routing informasi protokol. RIP adalah sebuah protokol routing dinamis yang digunakan dalam lokal area network dan web area network. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai interior gateway protokol atau IGP. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Silakan untuk nomor 1. apa itu interior gateway protocol? Adalah merupakan jenis protokol routing yang digunakan untuk mendistribusikan informasi routing dalam AS dan interwalk besar berdasarkan protokol TCP/IP. Gimana deh? Puas dengan jawabannya? Ya, dari kelompok kami, maaf bila ada kekurangan yang perlu dimaafkan. Dari Pak Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kasih aplaus untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih untuk kelompok 3 dan kelompok yang terakhir adalah kelompok 4. Silakan untuk ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tabel perhitungan summating. Perkenalkan, nama saya Ella. Nama saya Randi. Nama saya Surya. Nama saya Alhamdulillah. Ini adalah tabel perhitungan summating. Summating apa yang terjadi pada akhir angka setelah K 192, 168, 1, 27. Subnet mas dari 192, 168, 1, 0, 27. Jumlah subnet dapat dicari dengan 2 pangkat X, di mana X adalah banyaknya angka 1 pada objek keempat. Dalam perhitungan subnet mas di atas ada 3 buah angka 1, sehingga jumlah subnet mas adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8 buah subnet. Jumlah host pada setiap subnet dapat dicari dengan 2 pangkat Y, di mana Y adalah banyaknya angka 0 pada objek keempat. Dalam perhitungan di atas ada 5 buah angka 0, sehingga jumlah host setiap subnetnya adalah 2 pangkat 5 sama dengan 30 host setiap subnet. Dengan network prefix/7 ini kita bisa membuat 8 sebuah subnet, di mana tiap subnetnya bisa digunakan untuk maksimal 30 host. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ingin bertanya, boleh dijelaskan lagi cara menghitung jumlah host /27? Jumlah host pada setiap subnet dapat dicari dengan 2 pangkat Y, di mana Y adalah banyaknya angka 0 pada objek keempat. Dalam perhitungan di atas ada 5 buah angka 0, sehingga jumlah host setiap subnetnya adalah 2,5 sama dengan 30 host setiap subnet. Gimana, puas dengan jawabannya? Dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan aplaus untuk kelompok terakhir. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mau ke depan untuk presentasi, ya. Untuk selanjutnya, setelah kita diskusi, kita akan pretest terlebih dahulu, merilekkan bagaimana tentang pemahaman kita. Silakan scan barcode yang ada di depan. Silakan kalian kerjakan soal. Gue mau tahu sejauh mana kalian memahami tentang routing. Sudah selesai mengerjakan post testnya?
Oke, setelah Ibu menyampaikan materi di Google Classroom, terus kita berdiskusi, terus kalian mempresentasikan di depan. Nah, apakah ada pertanyaan nggak mengenai materi yang kita bahas hari ini? Ya, silakan Ella. Apa? Apa fungsi router pada routing? Apa fungsi router pada routing? Ada yang mau menjawab dulu nggak? Silakan, Ayu. Fungsi utama router adalah membuat route untuk paket dan informasi. Oh, ya itu jawabannya gimana, Ella? Sudah bisa dipahami nggak? Sudah, ya. Terima kasih untuk Ella dan Ayu yang sudah memberi pertanyaan dan Ayu menjawab pertanyaannya. Selanjutnya, ada nggak yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini secara keseluruhan? Cung? Kamal untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Pada pembelajaran hari ini membahas tentang routing bagaimana cara menentukan keberadaan sebuah paket data pada router, jenis routing, ada dua routing dinamis dan statis. Ya, untuk pembelajaran kali ini kita telah membahas tentang routing, jenis routing, subnetting dan protokol routing ya. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang materi routing dinamis dan routing statis ya. Bagaimana kita mengkonfigurasi routing dinamis dan routing statis ya. Ibu akan menyampaikan tindak lanjut dari hasil pretest dan posttest yang kalian kerjakan tadi. Jika nilai kalian kurang, maka kita akan adakan sebuah remedial. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan di sini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk KM pimpin doanya. Baik kawan-kawan, sudah belajar alangkah baiknya kita metode routing dulu. Terima kasih untuk KM yang sudah memimpin doanya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ya. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila Ibu kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.